Pengukuhan Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri sebagai Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Pertahanan memberikan kebahagiaan bagi banyak pihak. Selain Megawati, keluarga dan para pendukungnya, yang berbahagia juga mungkin saja adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim yang tidak terkena reshuffle. Kemudian juga bisa jadi Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, termasuk pihak yang berbahagia karena akan mendapat dukungan dalam pengadaan alutsista dan juga pencapresan 2024. Tapi perlu diingat, insan akademik yang lurus dan masyarakat sipil akan banyak mendapatkan kerugian dari perselingkuhan politik yang bernuansa policy corruption ini. Hai guys, ketemu lagi kita hari ini Sabtu alias malam minggu nih, 12 Juni 2021. Dan kita nongkrong lagi sambil ngobrol-ngobrol santai di Highlight ya. Gimana hari ini? Ya mungkin lu jalan-jalan sama keluarga ke tempat wisata atau cuma nongkrong aja ya sama teman-teman lama di kafe. Atau mungkin ada juga yang kayak gua ya, memilih ya leleh-leleh di rumah aja, mager. Apapun pilihan lu, semoga lu semua senang, happy, bisa rilis ya sebagian beban lu 1 minggu kemarin supaya lu bisa fresh lagi ya. Amin. Bro, gue ingetin lu semua, kita harus mengucapkan selamat ya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, nama lengkapnya sekarang adalah Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Karena baru dikukuhkan kemarin ya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap untuk bidang kepemimpinan strategik. Wih, nggak main-main ya, dahsyat. Oke, kita lihat dulu ya satu cuplikan video suasana kemarin seperti apa pengukuhan Megawati menjadi Profesor Kehormatan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 33271-MPK.A/KP.05.00/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan akademik dosen tidak tetap dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dosen tidak tetap, nama Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Januari 1947, unit kerja Universitas Pertahanan Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021, diangkat dalam jabatan profesor dalam ilmu kepemimpinan strategik, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, ditandatangani Nadiem Anwar Makarim. Bro, lu lihat ya di cuplikan video tadi, pengukuhan Mega menjadi profesor itu berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Ya, jadi per tanggal 1 Juni kemarin Megawati resmi menjadi Guru Besar Tidak Tetap di UNHAN untuk bidang tadi kepemimpinan strategik. Dan surat itu ditandatangani oleh Mendikbudristek pada tanggal 20 Mei yang lalu. Nah, ini menarik ya untuk kita lihat kenapa dipilih 1 Juni ya sebagai tanggal resmi Megawati menjadi Guru Besar. Kayaknya ini dikaitkan dengan hari lahir Pancasila. Ya, lu tahu mulai tanggal 2017 itu sudah keluar satu keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ya kok 1 Juni? Ya lu tahu ya 1 Juni itu ya ayahanda dari Bu Mega yaitu Bung Karno berpidato di dalam sidang BPUPKI. Menyampaikan gagasan beliau mengenai 5 dasar bernegara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila ya. Jadi kayaknya dipasin ke situ ya sebagai hari yang sangat-sangat istimewa. Guys, gue masih pengen ngajak lu untuk ngebahas ya ini beberapa hal menarik yang masih tercecer ya seputar pemberian gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap kepada Megawati tadi. Ya.
Memang pro kontra banyak ya, termasuk ya dua hal kalau gue lihat ya pro kontra ini. Satu masalah penganugerahannya sendiri, gelarnya itu sendiri. Yang kedua masalah karya ilmiah yang disampaikan oleh Mega, yang disubmit oleh Mega untuk keperluan pengukuhan ini. Yang masalah karya ilmiah gue nggak bahas lagi lah ya, udah banyak banget yang ngebahas. Gue pengen ngedalamin sedikit nih masalah gelarnya itu sendiri. Bro, pertanyaannya adalah begini kan, apakah pemberian gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap itu sah? Ya, artinya sah itu kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini gue nemuin berita 11 Juni ya, berarti tepat hari H ketika Mega dilantik ya atau dikukuhkan sebagai profesor kehormatan itu. Rupanya ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi ya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dikti, yaitu Pak Nizam. Ya, Pak Nizam mengatakan ya, ini keterangan beliau tanggal 10 Juni, berarti 1 hari sebelum pengukuhan, di dalam nomenklatur sistem pendidikan kita itu tidak ada gelar profesor kehormatan. Nggak ada katanya gitu ya. Jadi yang ada itu adalah dosen tidak tetap yang bisa saja diberikan jenjang jabatan, yaitu guru besar tidak tetap. Dan itu pun diberikan kepada orang yang memang punya tingkat kepakaran yang luar biasa di satu bidang. Ya, jadi di situ kita lihat ya, Pak Nizam sama sekali tidak menyinggung apakah Megawati ini cocok apa enggak, layak apa enggak, segala macam. Jadi kalau kita lihat kesannya di sana, Pak Nizam nih nggak tahu apa-apa nih ya tentang pengangkatan Megawati sebagai tadi guru besar atau apalagi profesor kehormatan. Itu 10 Juni. Ya, tapi ya ternyata di berita media yang sama, kalau lo lihat di tanggal 11 Juni ya, itu kita baca tuh ya, ternyata Pak Nizam mengatakan bahwa setelah dikaji nih Dikbud ya, setelah mengkaji usulan dari Unhan, Dikbud mendukung pemberian atau penganugerahan gelar guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan kepada Megawati Soekarno Putri. Yang menarik juga di situ bahkan Pak Nizam menyampaikan selamat kepada Megawati atas penganugerahan itu. Jadi menarik banget ya, within 24 hours, ya singkat banget, Pak Nizam ini bisa berubah. Jadi pertanyaan gue adalah informasi apa yang diperoleh oleh Dirjen Dikti dalam 24 jam tadi? Apakah beliau dipanggil oleh atasannya, mendikbud, ditegur atau apa, gue nggak tahu. Tapi kalau lu cermat ya, menyimak video yang tadi gue puterin, lu akan ketawa lebih banyak lagi. Kenapa? Karena surat pengangkatan ya, surat keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengangkat atau mengukuhkan Megawati sebagai profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap itu ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2021. Berarti berapa lama? 20 hari yang lalu ya kira-kira ya. Nah, bayangan gua jangan-jangan atau besar kemungkinan ya Nadiem Makarim sebagai menteri melangkahi dirjennya nih ya, Dirjen Dikti ketika mengambil keputusan pengangkatan tadi. Kayaknya nih Pak Nizam sebagai Dirjen Dikti ini nggak diajak ngomong. Menurut gua ini menarik ya untuk kita kupas. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada aturan yang berlaku ya, gelar guru besar tidak tetap itu bisa diberikan oleh perguruan tinggi berdasarkan mekanisme internal yang mereka tetapkan ya, lewat senat akademik dan macam-macam, tapi kemudian diusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sisi yang lain, gelar tadi juga bisa diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan pertimbangan atau usulan yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi kalau gue lihat sequence-nya ya, lu lihat tadi ya timeline-nya, besar kemungkinan ya ketika tanggal 20 Mei surat tadi ditandatangani oleh Mendikbud, Pak Nizam sebagai Dirjen Dikti sama sekali belum tahu dan belum diajak bicara. Nah guys, gue ya sebagai jurnalis selalu punya ketertarikan nih ketika segala sesuatu itu terjadi tidak secara normal ya. Ini kayaknya ada sesuatu yang menarik untuk kita gali. Nah disitulah bro gue ngeliat ya apa yang dalam sosiologi dikenal sebagai relasi kekuasaan atau power relation. Ya, jadi kalau gue ngelihat besar kemungkinan ya ini memang tidak terbantahkan pengangkatan Megawati sebagai profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap bukanlah fenomena akademik ya, tapi lebih merupakan satu fenomena politik. Nah, kalau kita bicara fenomena politik, maka kita lihat belakangan ini memang politik kita adalah politik yang sangat-sangat transaksional. Ya, ketika seseorang mendapatkan sesuatu artinya sangat boleh jadi sebelumnya dia sudah memberikan sesuatu atau di masa depan dia diminta untuk memberikan sesuatu.
Kan gampangnya begitu ya. Ketika kemudian Megawati mendapat anugerah profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap, orang kemudian bertanya ya, yang memberikan ini dapat apa atau akan dapat apa? Nah, di sini kemudian kalau kita flashback kita ingat beberapa waktu yang lalu ya, itu kencang berhembus isu mengenai reshuffle kabinet. Dan banyak pihak ya, pengamat, pakar segala macam yang sudah mereka-reka nih berdasarkan kinerja, ya performance sebagai menteri segala macam, siapa kira-kira menteri yang cukup pantas untuk di reshuffle. Dan lu tahu ya, dari banyak media, salah satu nama yang santer banget muncul adalah Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Iya kan? Nama ini muncul banyak ya. Karena kita tahu memang baru setahun kurang lebih ya dia menjabat, itu banyak banget kegaduhan yang terjadi, banyak banget kesimpang siuran, dan kita tidak melihat ada terobosan-terobosan yang dilakukan Nadiem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia. Ya sebenarnya ya kalau Nadiem mau, saat ini kan saat yang paling baik ya untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai orang yang ngerti digital technology. Iya dong ya, di masa pandemi ini kan kita melakukan pembelajaran jarak jauh kan. Harusnya Nadiem bisa berperan di situ, gimana caranya merekayasa sebuah sistem PJJ yang paling baik, yang paling efektif untuk kondisi Indonesia misalnya. Tapi kita nggak ngelihat itu. Nah dengan kondisi itu orang kemudian nebak-nebak nih, kayaknya Nadiem ini salah satu yang akan di reshuffle. Tapi kemudian terjadi bro. Ada momen yang sangat menarik ya, di mana Nadiem berkunjung ke Teguh Umar ya, ketemu dengan Ibu Mega. Ibu Mega didampingi juga oleh beberapa petinggi dari PDIP gitu ya. Dan kemudian terjadilah momen selfie atau selfie yang sangat dramatis itu ya. Di situ kita ingat bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri menitipkan kepada Nadiem ya pesan untuk melakukan pelurusan sejarah 65 ya, sejarah tahun 65. Lah, ketika itu terjadi kemudian orang sepakat nih kayaknya Nadiem tidak akan di reshuffle. Bener ya. Nadiem ternyata bukan hanya tidak di reshuffle tapi justru portofolio dari tugasnya ditambahi ya. Kalau sebelumnya hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Karena begitu Kementerian Riset Teknologi dibubarkan ya, digabungkan dengan Mendikbud, ternyata justru Pak Bambang Brojo nih yang berhenti atau tidak dilanjutkan masa jabatannya. Nah, jadi artinya kalau pakai bahasa yang terang, bahasa gampang, tanda kutip ya, transaksi antara Nadiem dengan Ibu Mega ini udah selesai nih, udah cash, udah tunai, udah selesai, udah close ya. Lah, tapi kita jangan lupa bro ya, kalau kita bicara gelar ini kan gelar yang diberikan, gelar Profesor Kehormatan maksud gua, diberikan oleh Universitas Pertahanan. Ya, pendidikan tinggi memang berada di bawah Kementerian Dikbud ya. Tapi jangan lupa Universitas Pertahanan juga pada sisi yang lain berada di bawah asuhan atau binaan dari Kementerian Pertahanan. Yang atasannya, bosnya, komandannya adalah Pak Prabowo Subianto. Di sini kita akhirnya harus ngelihat ya, ada kemungkinan tanda kutip transaksi yang lain atau enggak gitu ya. Nah kalau kita lihat ya, penganugerahan gelar Profesor Kehormatan kepada Ibu Mega sebenarnya bukan tanda kutip hadiah pertama yang diberikan Prabowo kepada Presiden kelima kita tadi. Ya sebelumnya misalnya Pak Prabowo menghadiahi tepat pada tanggal 6 Juni hari lahir Bung Karno ya. Pak Prabowo menghadiahi satu patung yang sangat megah, patung Bung Karno naik kuda yang ada di Kementerian Pertahanan. Kemudian sebelumnya juga bro ya, di bulan apa gue lupa, bulan Mei kalau gue nggak salah, itu juga patung Bung Karno dalam posisi duduk ya, itu diresmikan di Lemhanas. Ya sebelumnya lagi ada patung di Akmil dan sebagainya. Jadi rupanya nih Pak Prabowo sedang intens ya, berusaha mengambil hati Ibu Mega, menyentuh sisi emosionalnya. Lo bayangin ya, kalau yang diangkat adalah kebanggaan pada orang tua kita, itu sentuhannya dahsyat ya. Apalagi kita tahu ya, belakangan Ibu Mega ya ini seringkali mengeluhkan ya, betapa di masa Orde Baru itu intens sekali dilakukan desoekarnoisasi ya, upaya untuk menghilangkan atau ya menafikan lah ya pengaruh atau jejak-jejak Bung Karno di dalam lintasan sejarah Indonesia. Dan kayaknya Ibu Mega punya tanda kutip ya dendam pribadi untuk mengembalikan ya posisi Bung Karno dalam posisi sentral lah ya sejarah kita. Dan tadi ya patung-patung itu kan menjawab itu. Lah bro, banyak pihak kemudian menduga ini berkaitan dengan satu ya
ambisi Pak Prabowo untuk kembali mencalonkan diri di Pilpres 2024. Ya, to be honest ya, kartu ini kan belum aman. Ya, sampai hari ini PDIP belum menegaskan siapa yang akan mereka usung di dalam perhelatan yang luar biasa tadi. Ya, banyak suara bahwa bagaimanapun Ibu Mega ingin agar Puan putrinya itu bisa dimajukan ke level nasional. Tapi memang kayaknya agak berat ya untuk kalau levelnya capres ya. Mungkin cawapres masih bisa lah ya kalau dipaksain. Nah, disitulah Prabowo melihat peluang. Mungkin kalau Prabowo Puan nih pasangan yang dianggap cukup ideal diusung oleh PDIP dan Gerindra. Tapi pada sisi yang lain nampaknya Pak Prabowo juga punya kepentingan untuk mengamankan ya proyek pengadaan alutsista 1,7 kuadriliun ya. Yang ini juga ramai kita bicarakan beberapa kali kemarin. Ya, lu tahu ya, pengadaan proyek sebesar ini tentu tidak mungkin lolos nih tanpa restu atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kalau kita bicara DPR, maka fraksi terbesarnya adalah PDIP dan PDIP semuanya adalah petugas partai ya yang berada di bawah komando dari Ibu Mega. Lah bro, kalau lu lihat ya, ini kenapa gua jelasin? Ini mungkin mengulang sedikit ya, mempertegas apa yang pernah gua bahas di dalam podcast-podcast gue sebelumnya. Tapi yang gue ingin tunjukkan adalah ini yang berkali-kali gue sebut sebagai power relation atau relasi kekuasaan. Ya, nah yang perlu kita lihat juga adalah apa keuntungan untuk Ibu Mega. Dengan menjadi profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap di Unhan, ya lu bayangin, Ibu Mega kemudian punya status tersendiri di dunia akademik. Ya, perkara diperoleh dengan cara apa itu another story. Tapi dia punya status sendiri sebagai insan akademik. Apa manfaatnya? Lo jangan lupa, ya muncul polemik mengenai dunia riset Indonesia. Iya kan? Sekarang Indonesia punya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang sebelumnya akan ditempatkan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Tapi karena Kemenristeknya bubar, join sama Kemendikbud ya, maka kemudian BRIN ini akhirnya ditempatkan sebagai lembaga otonom langsung di bawah Presiden. Dan lo tahu ya, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka ketua Dewan Pengarah dari BRIN ini adalah juga secara ex officio ketua Dewan Pengarah dari BPIP, ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila, dan yang bersangkutan adalah Ibu Mega sendiri. Nah, lu bisa bayangin ya, mungkin secara psikologis Ibu Mega agak gimana gitu ya, kalau dia jadi ketua Dewan Pengarah BRIN, tapi dia tidak berada di lingkaran dunia akademik. Nah, lu bayangin ya, dengan gelar tadi profesor kehormatan, guru besar tidak tetap, maka hambatan itu bisa disingkirkan. Ibu Mega sekarang bisa mengatakan dengan kepala tegak, gimana saya ini adalah orang akademik ya, saya adalah guru besar di Unhan. Jadi klop kan, kalau pakai bahasa sederhana, everybody's happy. Ya kan? Nadiem Makarim happy, kemudian Prabowo hampir happy, Ibu Mega jelas happy. Nah, pertanyaannya kemudian, yang nggak happy siapa? Ya, tadi yang happy Nadiem, ya Prabowo, Megawati kan gitu kan, dan orang-orang di sekitar mereka kan gitu ya. Nah, berarti yang nggak happy siapa? Itu pertanyaannya. Ada nggak? Ada banyak. Satu adalah kalangan akademisi yang masih lurus melihat peran kampus. Apa sih peran kampus? Gue pengen pinjam istilah ya dari sejawat gue, Ubedillah Badrun, Kang Ubed, gue biasa manggil. Dia adalah akademisi dari UNJ, sekaligus juga adalah pengamat sosial politik, dan di FNN merupakan Chief of Research and Development. Kang Ubed bilang nih, peran kampus itu harusnya menjadi pelita dalam kegelapan, bukan pendamba kekuasaan, apalagi penghamba kekuasaan. Puitis banget ya. Nah, gue setuju 100% ya. Gue berkali-kali bilang kampus itu defaultnya harus menjadi menjadi oposisi, ya, menjadi watchdog yang melihat jalannya pemerintahan. Kalau bayangin, kalau sudah ada perselingkuhan kampus sama kekuasaan, maka kampus tidak akan bisa menjalankan peran tadi dengan sebaik-baiknya. Jadi gue yakin ya, orang-orang kampus, akademisi, ya para guru besar yang masih lurus berpikir ya nggak akan happy dengan kondisi ini. Yang kedua, menurut gua jelas-jelas yang dirugikan alias tidak happy adalah masyarakat Indonesia. Kenapa? Gue coba jelasin logikanya ya. Salah satu yang merupakan musuh bersama kita yang sering kita sebut sebagai extraordinary crime itu adalah corruptions. Ya, selama ini kita seringkali berpikir terlalu sederhana mengenai korupsi ya. Yang kita sebut korupsi itu ya tadi ada pejabat mau terima suap kena OTT.
Iya sih itu korupsi, tapi itu korupsi yang relatively primitif menurut gue ya, terlalu basic. Dan paling ya beberapa miliar lah gitu ya, nggak akan gede-gede banget. Nah bro, yang lebih parah adalah policy corruption, ya korupsi kebijakan. Di mana pihak-pihak yang terkait ini kemudian berselingkuh ya bersekongkol sehingga kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan tertentu yang pada akhirnya akan merugikan rakyat banyak. Kalau gue bicara merugikan, pasti bisa dikuantifikasi dalam bentuk uang ya, tapi bisa aja sifatnya direct, bisa saja indirect ya. Direct itu artinya memang ada keuangan negara yang kelihatan sekian triliun gitu ya digelapkan, atau bisa juga indirect ya. Negara kita menurun kualitasnya, pendidikan kita menjadi rusak, generasi muda kita menjadi tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi hak mereka dan sebagainya. Gua akan coba jelasin dengan lebih sederhana. Kenapa gua mengatakan proses pengangkatan Ibu Mega menjadi seorang guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan ini bisa jadi merupakan bentuk policy corruption. Ya, lu bayangin aja ya tadi ya. Di sini posisi jabatan akademik tadi, ini jabatan akademik tertinggi ya, kita jangan main-main, itu kemudian digunakan sebagai gratifikasi politik. Iya kan? Digunakan sebagai gratifikasi politik supaya apa? Supaya seorang aktor politik, dalam hal ini adalah Megawati Soekarno Putri, mau melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya dalam hal ini adalah Nadiem Makarim sehingga dia tidak di-reshuffle. Kemudian satu lagi adalah Prabowo Subianto ya, supaya apa? Dia bisa didukung ya dalam kebijakannya mengadakan alutsista ya, ini paket jumbo ya, project jumbo, dan juga bisa maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Pada sisi yang lain, on return, Ibu Mega mendapatkan justifikasi sebagai insan akademik sehingga bisa mendapatkan keuntungan apapun itu bentuknya ya, benefit apapun itu bentuknya dalam posisi beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah dari BRIN. Jadi tadi gue bilang everybody's happy. Nah bro, again ya ini adalah analisis ya. Yang namanya analisis kan bisa tepat, bisa nggak tepat. Tapi gue secara pribadi cukup berkeyakinan karena tanda-tandanya cukup clear ya. Bahwa sekali lagi penganugerahan gelar profesor ini bukan sekedar sebuah seremoni atau peristiwa akademik atau peristiwa budaya, tapi di situ adalah peristiwa politik transaksional yang kental sekali dengan aroma policy corruptions. Guys, tentu saja kita harus waspada karena hal-hal seperti ini akan terjadi ya. Sudah pernah terjadi di masa lalu, terjadi saat ini, dan akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Karena itu masyarakat sipil tidak boleh tidur, karena berkali-kali gue bilang negara ini adalah punya kita. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga agar hal-hal yang tidak pantas tidak terus terjadi. Itu aja dari gue, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.